Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pendengar sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan makna syahadat. Pendengar sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada orang-orang yang beriman. Berarti tatkala terdapat seruan kepada orang-orang yang beriman, ada satu perkara yang besar yang akan disampaikan, sebagaimana hal ini disampaikan oleh para sahabat, bahwa salah seorang sahabat mengatakan jika orang-orang beriman diseru di dalam Al-Quran, berarti ada perkara yang besar yang akan disampaikan. Dan di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, secara keseluruhan, lahir dan batin. Sudah beriman, kemudian diperintahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim yang sejati, yang menerima Islam secara sempurna lahir dan batin, menerima Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan Allah pun melarang kita semua untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan tidak akan pernah ridho kepada kita semua menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara langkah-langkah syaitan di dalam menyesatkan status kita sebagai orang yang beriman atau sebagai seorang muslim, dia akan menggoda kita, menjadikan akal kita, menjadikan pendengaran kita, menjadikan hati kita dijauhkan di dalam memahami Islam. Oleh karena itu, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, nanti di akhirat, di neraka jahanam mereka menyesal, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka mengatakan, yaitu orang-orang yang telah Allah masukkan ke dalam neraka jahanam, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, law kunna nasma, aduhai, andai kata dahulu aku mendengar, menggunakan pendengaran ini, aw na'qil, ataupun menggunakan akal ini, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan menjadi penduduk neraka jahanam. Pendengar sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penyesalan orang-orang kafir. Mereka tidak menggunakan pendengaran mereka, tidak menggunakan akal mereka untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk memahami perintah-perintah Allah. Dan di antara perintah-perintah Allah yang sampai saat ini kurang dipahami oleh kaum muslimin, kurang dimengerti oleh kaum muslimin adalah makna syahadat, hakikat makna syahadat. Berapa banyak orang-orang mengatakan dua kalimat syahadat, bahkan hampir setiap hari mereka mengatakan dua kalimat syahadat, namun perkataan mereka, keyakinan mereka menyelisihi dua kalimat syahadat. Dan ini termasuk tidak menggunakan pendengaran mereka, tidak menggunakan akal mereka, tidak menggunakan hati mereka untuk mengkaji kalimat yang ia ucapkan. Dan kalimat itu adalah kalimat tauhid, asas, modal utama seseorang memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala, modal utama seseorang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. Pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Oleh karena itu, jangan pernah bosan untuk terus menggali tentang keimanan kita. Jangan pernah lelah untuk terus-menerus belajar tentang Islam. Jangan pernah menyesal kita disibukkan dengan hal-hal yang mulia. Karena mungkin penyesalan itu datang disebabkan kita dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Pendengar sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dan makna syahadat, satu hal yang harus dipahami oleh setiap muslim. Karena setiap muslim dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan kalimat syahadat ini merupakan jaminan seorang muslim dia memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala. Namun kalimat ini tidak mungkin bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya manakala orang yang mengucapkannya tidak memahami, tidak mengamalkan isi kandungan dua kalimat syahadat. Oleh karena itu mari kita dalami tentang hakikat dan makna syahadat pada kesempatan yang berbahagia ini. Kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dan makna syahadat mencakup beberapa makna yang sangat penting. Di antara makna yang pertama adalah ifradullah tabaraka wa ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah Azza wa Jal di dalam beribadah. Jadi seseorang yang sudah mengucapkan syahadah, maka dia harus memurnikan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah. Dan hakikat ibadah itu adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-20. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Jadi di sini diperintahkan kita beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak berbuat syirik terhadap Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini merupakan makna menetapkan al-itsbat, menetapkan bahwa Allah satu-satunya zat yang harus kita ibadahi sebagaimana pertemuan sebelumnya. Saya sampaikan tentang rukun syahadat, yaitu ada al-itsbat, menetapkan, kemudian an-nafyu, meniadakan. Menetapkan bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi, kemudian meniadakan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara makna syahadat yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah adalah ifradullah tabaraka wa ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan. Dalam hal peribadatan. Kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Surat Al-An'am ayat yang ke-162. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sebenarnya seorang muslim bahwa hidupnya untuk Allah, matinya untuk Allah, salatnya untuk Allah, segala apa yang ia lakukan untuk Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan bagian duniawi atas apa yang ia lakukan, dia tidak gundah gulana. Tatkala dia tidak mendapatkan perhatian terhadap ibadahnya kepada Allah, dia pun tidak marah. Dia tetap ikhlas karena melakukan peribadatan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang harus dipahami oleh kaum muslimin bukan hanya sebatas pada sholat. Ibadah bukan hanya sebatas pada puasa pada bulan Ramadan. Ibadah bukan hanya sebatas pada mengeluarkan zakat. Ibadah bukan hanya sebatas menunaikan haji bagi orang yang mampu. Ibadah bukan hanya sebatas pada istighfar. Tapi lebih dari itu semua. Segala perkataan, segala perbuatan, keyakinan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala baik lahir ataupun batin, itu merupakan ibadah. Maka hati-hatilah tatkala berkata. Jaga perkataan kita jangan sampai dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga perilaku kita jangan sampai menyelisihi Al-Quran, menyelisihi As-Sunnah. Jaga keyakinan kita. Harus kita jaga perkataan, perbuatan, dan keyakinan kita. Karena itu merupakan ibadah. Jadi sekali lagi, ibadah bukan hanya terbatas pada yang kita pahami pada rukun Islam.
Kita dapati banyaknya kaum muslimah tidak mengenakan hijab muslimah karena tidak menganggap bahwa memakai hijab itu merupakan bagian ibadah yang sangat penting. Bahkan kita sering mendengar dari kaum muslimah misalnya, ketika dia mencari suami, yang penting suaminya sholat. Yang penting suaminya sholat. Di benaknya ibadah itu hanya sholat. Jadi sekali lagi, segala perkataan, perbuatan, dan keyakinan, baik zahir ataupun batin, itu merupakan ibadah. Dan itu harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk ibadah adalah doa. Hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala macam bentuk permasalahan yang kita hadapi, minta pada Allah. Allah Maha mendengar. Allah Maha mengabulkan. Allah Maha bijaksana. Allah Maha adil. Tidak ada gunanya kita banyak menuntut pada manusia. Karena manusia tidak bisa memberikan manfaat dan mudhar. Allah yang Maha mampu. Apapun permasalahannya, minta kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surat Ghafir ayat yang ke-60. Rabb kalian mengatakan, berfirman, berdoalah kepadaku. Niscaya aku akan mengabulkan bagi kalian. Dan orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah dikatakan oleh Allah sebagai orang yang takabur. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Apalagi kalau misalnya menyelewengkan doa. Berdoa kepada orang soleh. Meminta manfaat kepada orang soleh. Atau lebih sesat dari itu semua. Meminta manfaat dan mudhar, berdoa kepada jin. Kepada nenek moyang. Kepada benda-benda keramat, tempat-tempat keramat. Ataupun melakukan penyelewengan dalam hal berdoa. Seperti yang dilakukan, tata caranya tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Banyaknya kaum muslimin menjadikan doa seakan pada momen-momen tertentu saja. Ketika orang tuanya meninggal, dia baru berdoa. Kalau ada saudaranya yang tidak mau berkumpul untuk berdoa, dikucilkan. Mendoakan orang tua, mendoakan nenek moyang, mendoakan saudara kita tidak harus menunggu dia meninggal. Tidak harus menunggu 100 hari, 1000 hari. Ataupun haul setiap tahunnya, tidak. Setiap hari kita harus berdoa. Karena para ulama sepakat doa itu akan sampai. Tapi tata caranya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan doa merupakan bagian daripada ibadah. Jangan hanya menunggu ketika mendapat masalah. Dalam keadaan suka dan duka, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama di antara makna syahadat adalah ifradullah tabaraka wa ta'ala bil ibadah. Dengan ibadah. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya, baik lahir, baik batin, perkataan kita, perbuatan kita, keyakinan kita. Kita serahkan untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Wa may yuslim wajhahu ilallah. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia adalah orang yang berbuat kebaikan. Maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh terhadap buhul tali yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala sesuatu. Jadi harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna syahadat yang kedua adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Melepaskan diri dari syirik dan pelakunya. Fala yattakhidul 'abd waliyan min dunillah wa la yuwali a'da Allah. Maka seorang hamba tidak boleh menjadikan selain Allah sebagai wali. Atau mengambil wali-wali dari musuh-musuh Allah, dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Orang-orang non-muslim bahasa sopannya. Karena seorang muslim yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia berikrar bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah Azza wa Jal. Berarti dia telah berikrar mentauhidkan Allah, mensucikan Allah dari segala sesembahan dan juga pelaku-pelaku yang telah melakukan kesyirikan.
Dan ini telah dilakukan oleh para pendahulu kita. Para nabi dan rasul, para orang-orang soleh, mereka berlepas diri. Berlepas diri dari kesyirikan. Dan juga orang-orang yang senantiasa melakukan kesyirikan. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf di antaranya ayat yang ke-26 sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah, tatkala Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berlepas diri terhadap kesyirikan dan juga terhadap para pelaku kesyirikan, sekalipun ia saudaranya, sekalipun ia ayahnya. Berlepas diri dari kesyirikan dan juga para pelakunya. Tetapi aku menyembah Rob yang menjadikanku, karena sesungguhnya dia yang akan memberi hidayah kepadaku. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadikan kalimat tauhid itu adalah kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. Fasubhanallah. Orang yang memahami tauhid, orang yang memahami dua kalimat syahadat, dia tidak mungkin merasa asyik tatkala kaumnya melakukan kesyirikan. Orang yang memahami tauhid, dia tidak mungkin merasa tenang dalam hidupnya. Tatkala saudaranya ada yang melakukan kesyirikan, temannya ada yang melakukan kesyirikan, lingkungannya melakukan kesyirikan, dia harus bergerak, dia harus mendakwahkan sebagaimana para nabi dan rasul mendakwahkan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun tidak pernah kenal lelah menasihati orang tuanya. Jadi salah kalau misalnya ada seorang muslim ataupun muslimah, dia tidak mau berdakwah lantaran keluarganya masih berantakan. Lantaran keluarganya masih melakukan kesyirikan. Lantaran keluarganya masih melakukan kebid'ahan, itu salah besar. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam terus berdakwah, terus menyelamatkan umatnya menuju tauhid, walaupun bapaknya tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Lut, istrinya menjadi istri pembangkang, tidak mau ataupun mengkhianati Nabi Lut. Tapi Nabi Lut alaihi salatu wassalam tetap berdakwah. Begitupun Nabi Nuh, anaknya membangkang, tapi dia tetap berdakwah. Saudara pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, dia harus terbebas dari kesyirikan. Dan dia pun harus melepaskan dirinya dari para pelaku kesyirikan. Bukan berarti tidak berdakwah, justru dia harus mendakwahkan para pelaku kesyirikan untuk menghentikan tindakan kesyirikan. Dan kalau kita kembali tentang syirik di dalam ibadah, di antara bentuknya adalah syirik di dalam doa. Ini banyak sekali di umat kita yang memalingkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ataupun syirik niat, kehendak dan tujuan. Niatnya kepada selain Allah, tujuannya kepada selain Allah. Dan juga syirik taat, ketaatan. Mentaati nenek moyangnya, mentaati tokoh masyarakat, mentaati perasaan dan hawa nafsunya selain Allah Azza wa Jalla. Ini pun merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syirik cinta, mencintai selain Allah lebih dari segalanya. Pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, kita pun tidak boleh menjadikan musuh-musuh Allah sebagai teman-teman kita. Berwala terhadap orang-orang kafir, berwala terhadap orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik. Karena hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diciri-ciri para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar,
para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir, tapi dia ruhama'u bainahum, berlemah lembut terhadap sesama mereka. Jangan dibalik. Ya, kasar terhadap sesama muslim, namun berlemah lembut terhadap orang-orang kafir. Pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-144, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali, menjadi penolong, menjadi sahabat, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa kalian? Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhuhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qawmadz zalimin." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai wali-wali, sebagai tokoh idola, sebagai orang yang difavoritkan, sebagai orang yang diikuti. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Jadi orang yang berwala terhadap orang-orang kafir, maka dia bagian di dalamnya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kita melihat banyaknya orang-orang yang berwala terhadap orang-orang kafir, memerangi kaum muslimin. Dan bahkan yang sungguh sangat aneh adanya orang-orang yang mengaku dia muslim, ya, tidak membela kaum muslimin, justru membela orang-orang kafir. Kemudian pendengar sekalian rahimanallahu wa iyyakum, makna yang ketiga dari makna syahadat, dari hakikat dan makna syahadat, an la yattakhidul 'abd min dunihi hakaman yuhakimu ilaihi. Tidak menjadikan selain Allah Azza wa Jalla sebagai hakim yang dijadikan sandaran hukum, yaitu dengan menetapkan hukum halal dan haram berdasarkan keputusannya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, di antara bentuk kesyirikan adalah syirkut ta'ah, syirik ketaatan, mentaati ulama, mentaati tokoh, mentaati undang-undang, mentaati peraturan yang menyelisih Islam. Itu syirkut ta'ah. Dan orang-orang yang membuat itu semua dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai arbaban min dunillah, ya? Sebagai arbaban min dunillah. Dia adalah Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. La ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya, rahib-rahibnya, para pendetanya sebagai Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Dan juga mereka menjadikan Isa alaihi salatu wassalam sebagai Tuhan tandingan selain Allah. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Kemudian di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syar'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah." Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 makna ataupun 3 hakikat 2 kalimat syahadat ini jika dipegang teguh oleh seorang muslim,
maka sesungguhnya dia telah mengamalkan isi kandungan dua kalimat syahadat yang ia ucapkan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Yang pertama, dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam peribadatan. Di antaranya taklifkan diri kepada Allah. Kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, melepaskan diri dari syirik dan juga pelakunya. Tidak menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai walinya. Ataupun orang-orang kafir sebagai walinya. Berwala, memberikan loyalitas terhadap musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Dan juga yang ketiga, tidak menjadikan selain Allah sebagai hakim yang dijadikan sandaran hukum. Yang menetapkan halal dan haram berdasarkan keputusannya, tidak merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. 3 makna hakikat syahadat ini mudah-mudahan membuka hati kita, pendengaran kita, akal kita untuk lebih mendalami lagi dan menyampaikannya kepada umat kita agar mereka kembali ke siratal mustaqim hingga kita pun dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam jannahnya secara bersama-sama. Wallahu ta'ala a'lam.